Kajian hati. Tenangkan. Siapa yang mau nanya lagi di sini, Bun? Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya izin curhat ya. Saya pernah berumah tangga 2 kali, punya anak 2 dari 2 yang berbeda. Yang pertama, saya udah nggak permasalahin. Yang kedua, berumah tangga nggak lama, 3 tahun 4 tahunan. Menjelang 2 tahun pernikahan, dia si laki-lakinya mantan ya, diam-diam, tapi si perempuannya secara terang-terangan suka mengganggu, neror saya. Selama masih hubungan pun, masih statusnya suami istri pun, dia suka pajang-pajang foto mereka berdua. Setelah itu udah berapa kali ketahuan, sudah saya maafin, 3 kali lebih saya kasih kesempatan, sampai saya ikut untuk pindah ke rumahnya untuk membuktikan dia selingkuh atau tidaknya. Tapi di situ setiap malam saya coba istihoro untuk kasih petunjuk. Alhamdulillah Allah selalu ngasih petunjuk tanpa lewat orang lain, ada aja. Saya coba bertanya lagi, tapi selalu ngelak. Tapi si perempuannya yang selalu mengganggu, selalu neror. Malah dia yang nyuruh saya untuk menjauhi suami saya. Karena saya bilangnya nggak pantas, segala macam. Di situ saya menutupi kesalahan dia dari keluarga, sampai uang nafkah pun hilang. Saya coba tutupin, keluarga bertanya, saya coba tutupin, tapi nggak ada ngasih nafkah sama sekali. Sampai akhirnya berbulan-bulan, hampir 3 bulan dia nggak pulang, padahal dia pulang ke rumah perempuan itu. Saya sempat datangin sama keluarga sang mantan, sama keluarganya, tapi nggak ada. Karena ketahuan, saya datang ke situ. Perempuannya takut. Pas pulang, dia minta rujuk lagi depan orang tua. Tapi saya sudah tahu, ada info dari tetangga si perempuan itu, kalau besok paginya itu mereka mau nikah. Di situ aku lebih milih mundur aja daripada sakit. Lebih memilih biarkan, ya udah pilih saja itu perempuan. Tapi si laki-lakinya tetap tidak mau. Tapi saya tetap bersikeras. Akhirnya dia pun mengiyakan keputusan saya. Hari itu juga dia ngasih surat talak. Dia sendiri pun ngasih perjanjian untuk nafkah anak. Juga dia meninggalkan banyak hutang. Pas paginya datang ke pernikahan mereka. Tapi dengan saya tidak ada niatan untuk mengamuk, untuk mengacaukan. Saya cuma ngucapin selamat, dan saya cuma niat nyerahkan apa yang kemarin menjadi tanggung jawab saya serahkan ke perempuan itu. Dari semenjak itu sampai detik ini ya, nggak ada sama sekalipun itu laki-laki yang namanya nanyain kabar anaknya, memberi nafkah sepeser pun nggak ada sama sekali. 2 tahun berlalu sudah pisah, si perempuan itu masih suka ada mengganggu. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya buat mereka atas perbuatan mereka? Dan kedua, berdosakah apabila saya
mendoakan hal yang buruk tentang mereka atas sakit hati saya beserta orang-orang sekitar saya. Dan ketiga, adakah amalan atau doa untuk menghilangkan rasa trauma saya? Seperti itu. Bunda, yang pertama, apakah berdosa seseorang yang menyebabkan rumah tangga berpisah? Jawabannya dosa. Barang siapa yang berusaha untuk memisahkan dua pasangan, dia menghasutnya, dia mengadu dombakannya atau memfitnahnya sampai pasangan ini berpisah, kata Nabi, maka orang ini falaisa minna, bukan dari golongan kami. Bahasa lainnya, bahkan dia keluar daripada agamanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka mohon maaf, jangan pernah menjadi sebab atas perpisahan dua orang yang saling bersama di rumah tangga. Yang kedua, apa balasan yang Allah siapkan? Percayalah, orang zolim pasti akan mendapatkan balasannya. Orang yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Jika bukan di dunia, pasti Allah siapkan balasannya di akhirat. Bahkan Allah siapkan, tidaklah perbuatan zolim itu kecuali siksa api neraka adalah tempat terbaik untuk dirinya. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV, jika ada rasa sakitmu yang belum mendapatkan balasannya di dunia, jangan khawatir. Maka Allah akan siapkan balasan untuknya nanti di akhirat. Maka ini juga catatan, siapapun yang pernah menzalimi orang lain, siapapun yang pernah menyakiti hati orang lain, minta maaf. Jangan sampai kezolimanmu yang dilakukan kepada orang lain akan menghambat hisabmu nanti di akhirat. Maka hati-hati dengan hati orang yang pernah tersakiti, karena rasa sakitnya akan disimpan dan akan mempersulit dirimu ketika nanti engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan dunia mungkin ada waktunya, mungkin bisa diatur adanya, tapi pengadilan akhirat tidak bisa. Maka bunda, jika rasa sakitnya begitu dalam dan bunda tidak bisa mengungkapkan apa-apa, sampaikan sama Allah. Dan yang ketiga, cukuplah berdosa seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Maka pesan dari kami, mungkin engkau sudah berpisah dengan istrimu, tapi bukan berarti engkau berpisah untuk memberi nafkah kepada anak-anakmu, dan itu masih melekat. Untuk urusan ikhlas, amalan zikir yang lainnya, Mbak belajar untuk biasa baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Ini 3 surat yang kalau bisa jangan pernah dilepas untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah baca ini, kemudian usapkan ke bagian tubuh mana yang terasa sakit, agar kemudian kita dijaga dari gangguan dan godaan setan yang tidak baik untuk kita. Mudah-mudahan ini jadi amalan, coba Mbak amalkan, dan pelan-pelan Mbak sibukin dengan kesibukan yang lain sampai Mbak nanti akan lupa. Dan balas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi buktikan setelah Mbak berpisah dari dia, hidup Mbak lebih bahagia daripada sama dia. Setuju? Kuat, semangat, salam buat anak, dan insya Allah Allah hadirkan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Bunda, syariat yang Allah hadirkan pasti mendatangkan kebaikan. Syariat yang Allah perintahkan pasti membawa kebahagiaan. Maka jangan pernah takut untuk berjalan di jalan Allah. Jangan pernah lalai untuk serius dan fokus berjalan di jalan Allah. Siapa yang serius mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekatkan dengan kebaikan.
Tapi siapa yang menjauh dari Allah, maka boleh jadi itulah sebab kenapa kebaikan itu jauh dalam kehidupan kita. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan tunggulah akan ada pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taat terhadap syariat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini jauh darimu. Maafkan kami jika selama ini sering mengeluh dengan takdirmu. Maafkan kami ya Allah jika selama ini sering lupa kepadamu. Bimbinglah sisa umur kami. Jadikan kami orang yang lebih baik dari hari ke hari. Masukkan kami ke dalam surgamu. Jauhkan kami dari siksa api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariat aturan dari urusan agama. Maka ikutilah ia dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hatimu.